guys, balik lagi di channel aku It's Cindy GP. Perkenalkan, nama aku Cindy Gabriela dari Universitas Pelita Bangsa, ingin menjelaskan tentang pasar modal. Sebelumnya, kalian pernah kan berbelanja di pasar tradisional? Nah, apa bedanya sih dengan pasar modal? Pasar modal dengan pasar tradisional itu sangat berbeda. Yang pertama, kita bisa lihat dari cara bertransaksi. Karena di pasar tradisional tuh kita kan bertransaksi langsung dengan para penjual. Sedangkan kalau kita di pasar modal, kita tuh harus menggunakan media internet. Dan produk yang dijual belikan pun sangat berbeda. Produk yang diperjualbelikan oleh pasar modal itu berupa surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan serta institusi pemerintah. Berbicara tentang pasar modal itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatakan bahwa pasar modal berkaitan tentang penawaran umum jual beli efek, perusahaan yang menerbitkan efeknya, serta lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, di dalam instrumen pasar modal sendiri itu terdiri dari 4, yaitu saham, obligasi, reksadana, serta derivatif. Atau lebih singkatnya, pasar modal merupakan wadah penghubung antara pemodal yaitu investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Berbicara tentang saham sendiri adalah nilai kepemilikan suatu perusahaan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang kita miliki, maka semakin tinggi juga kepuasan kita di perusahaan tersebut. Kedua, ada reksadana. Reksadana sendiri adalah sebuah wadah untuk pengelolaan dana atau modal dari investor yang ingin berinvestasi pada pasar modal. Yang ketiga, ada obligasi. Obligasi sendiri adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan para investor sebagai pemberi dana. Yang keempat, ada derivatif. Derivatif sendiri adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok. Pada sistem keuangan Indonesia sendiri memiliki Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 yang terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Ketua LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, serta Menteri Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Pasar modal memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai sarana pengalokasian dana dari para investor perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Ada 3 jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana memiliki ciri-ciri harga saham tetap, tidak dikenakan biaya, hanya untuk pembeli saham. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual serta jangka waktu terbatas. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder memiliki ciri-ciri harga saham yang berubah sesuai permintaan serta penawaran, dikenakan komisi biaya, berlaku untuk pembeli maupun penjual saham, pemesanan dilakukan oleh anggota bursa, serta jangka waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga ada pasar ketiga. Pasar ketiga memiliki ciri-ciri harga dibentuk oleh market maker, tidak dikenakan biaya, investor membeli dan menjual dari market maker, pemesanan dilakukan oleh anggota bursa, serta jangka waktu yang tidak terbatas. Ada beberapa manfaat dari keberadaan pasar modal, di antaranya sebagai sarana investasi, sumber pembiayaan, keterbukaan serta perfeksionalisme, lapangan kerja, penyebaran kepemilikan, serta memajukan ekonomi nasional. Misalkan kalian memiliki uang 100 juta, mau dipergunakan apa uang 100 juta tersebut? Apakah kita ingin menabungnya, atau membangun usaha, ataupun menanam modal dengan uang tersebut di saham, reksadana, obligasi, ataupun derivatif? Jadi, jika kalian harus
memilih salah satu dari 4 instrumen keuangan, manakah yang akan kalian pilih? Saham, obligasi, reksadana, atau derivatif? Jika berbicara pasar modal, pasti ada kasus dan masalah yang ada di dalamnya. Salah satunya ada kasus praktek ilegal yang dilakukan oleh PT Jeuska Finansial Indonesia atau disingkat PT Jeuska. Kasus ini terjadi pada awal September tahun 2020 yang menyebabkan 10 nasabah mengalami kerugian sekitar 1 miliar. Namun kemudian bertambah sehingga menjadi 30 nasabah yang menjadi korban dari pasar modal ilegal yang dilakukan oleh PT Jeuska. Kerugian yang dialami para korban berkisar 13,81 miliar dengan kerugian yang paling besar yaitu 3,1 miliar dan kerugian yang paling kecil itu 25,54 juta. Satgas Waspada Investasi atau yang disingkat dengan SWF mengatakan salah satu modus investasi ilegal yang kerap terjadi dilakukan oleh lembaga yang sudah dikenal publik secara masif, tapi belum diatur oleh regulator sehingga memanfaatkan kondisi untuk melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian publik dalam jumlah besar. Nah, PT Jeuska sendiri ini tuh memanfaatkan kepercayaan serta perhatian dari publik sehingga perusahaan ini dengan mudahnya bekerja sama dengan afiliasi lainnya untuk melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin atau ilegal. Kegiatan pasar modal yang tidak ada izin atau disebut ilegal pun akan merugikan para nasabah yang menanam modalnya pada perusahaan tersebut. Menyinggapi kasus yang terjadi pada PT Jeuska, kita sebagai masyarakat harusnya lebih berhati-hati lagi dengan cara mencari tahu apakah perusahaan yang akan kita investasikan ini sudah diberi izin oleh undang-undang otoritas jasa keuangan atau belum. Yang kedua, kita jangan mudah tergiur dengan hasil bunga yang tinggi dari investasi tersebut. Yang ketiga, minimal kita memiliki pembelajaran dasar tentang investasi.